di sini kita akan bahas dulu cara untuk melakukan deklarasi dari sebuah array ya. Di contoh di toolbox-nya saya akan ambil satu buah kontrol button saja ya sebagai pemicu. Oke. Nah, sebuah tombol sebagai pemicu. Untuk propertinya saya tulis T ya, propertinya array. Oke. Nah, saya akan klik 2 kali. Ini fontnya saya perbesar dulu. Nah, array ya. Nah, saya klik 2 kali di tombol array di sini. And exception. Nah, ini kayaknya mau di restart. Coba buka ulang lagi. Sama. Bentar ya, ini Visual Studio-nya di close dulu, open ulang. Ya, loading, tunggu sebentar dulu. Oke, nah sini sudah ya. Nah, kadang kalau terjadi error seperti yang tadi, biasanya cukup kita restart aja Visual Studio-nya ya. Seharusnya nggak masalah ini. Oke, nah untuk deklarasi sebuah array ya, untuk deklarasi sebuah array kita bisa gunakan caranya seperti ini. Contoh nama array-nya dim ya, tetap kita menggunakan kata kuncinya dim. Oke. Contoh nama array-nya my arr ya, my array. Nah, deklarasi array itu menggunakan tanda buka kurung, tutup kurung seperti ini. Saya loading ini kayaknya string. Oke, nah ini contoh aja, dim my arr string. Nah, kenapa Anda buka kurung, tutup kurung? Ini maksudnya adalah array ya. Jadi sebuah variabel yang menggunakan tanda buka tutup seperti ini artinya adalah sebuah array. Nah, kalau misalkan ini array-nya elemennya ada berapa banyak, ini belum kita tentukan. Kalau misalkan kita mau tentukan, kita bisa tulis seperti ini ya, my arr 10. Artinya apa? Kita sediakan 10 buah elemen. Oke, dengan indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 9. Jadi indeks itu maksudnya adalah nomor elemennya, masing-masing elemen nomornya. Jadi kalau kita ilustrasi ya, nah ilustrasi, saya buat file yang baru, file new. Nah, kalau kita ilustrasi seperti ini, tabel, saya masukkan satu buah tabel.
No aktivasi. Oke, intinya array itu bisa kita gambarkan seperti sebuah tabel ya, sebuah tabel yang bisa enggak? Sama, mau aktivasi lagi. Oke, nggak usah lagi. Nah, jadi array ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah tabel yang di dalamnya terdapat satu baris, ya, satu baris dengan jumlah kolomnya adalah sebanyak 10. Kalau di sini 10 elemen, berarti jumlah kolomnya ada sebanyak 10, satu buah tabel. Nah, untuk mengisikan nilai dari array ini, kita bisa isi seperti ini. Mau acak juga bisa 10. 3, 4, 5. Oke, pas ya, 10 elemen di sini ya. Ini harus satu-satu atau 0 ya, harus satu-satu. Kalau kita coba dulu. Yang ini baru bisa ya. Hapus dulu. Nah, jadi di sini tidak perlu sebutkan lagi jumlah elemen ya. Ini cara yang kedua sebenarnya. Dan buat dua cara. Ini cara yang pertama. Dim 2 10 integer. Ini sebagai integer aja, sebagai angka. Nah, cara yang pertama seperti ini. Dim myArr, ini nama dari variabel array kita. Berapa tempatnya atau berapa elemen ini kosongkan. Cukup buka kurung, tutup kurung, S, tipe datanya apa. Kemudian sama dengan ini adalah datanya, ya, data dari array yang satu ini, myArr1. Jadi untuk indeks yang ke 0 nilainya 10, indeks ke 1 32 dan seterusnya sampai dengan indeks ke 9. Jadi totalnya di sini ada sebanyak 10 elemen. Oke. Nah, cara yang kedua yang seperti ini, kalau kita mau langsung menyebutkan ada berapa banyak elemen, contoh seperti ini di myArr ada sebanyak 10 elemen. Nah, kalau kita pakai cara yang ini untuk mengisikan nilai nggak bisa langsung seperti ini, karena tadi kita lihat ini terjadi error. Nah, ini jadinya error. Kalau ada garis keriting warna merah seperti ini artinya adalah error. Nah, jadi bentuk yang kedua ini cara mengisikan nilainya bagaimana? Caranya seperti ini. 2 ke 0. Jadi kita harus sebutkan satu persatu elemennya, nilainya berapa ya. Jadi ini yang ke 1 kita sesuaikan aja 32 3 5 6 5 6 35 87 3 45 75. Nah, untuk elemennya berarti ini harus kita ganti, ini kedua, 3, keempat, 5, 6, 7, 1, 2, ada yang kurang ya, 10, 32, 3, 5, 6, 35, 87, 57 ya.
Ini 5, 7. Ini yang ke-6, 7, 8, 9. Ya. Bebas. Oke. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama kita bisa langsung tulis langsung di satu garis. Kalau menggunakan cara yang kedua ya seperti ini, agak panjang tulisannya ya. Nah, jadi mau pakai cara yang mana? Yang lebih praktis tentunya yang satu ini ya. Tapi kalau nanti kamu jumpa yang seperti ini ya jangan bingung juga. Nah, seharusnya bisa tahu ya. Artinya bisa paham kalau ada bentuk yang seperti ini juga untuk deklarasi dan pengisian nilai pada sebuah array. Oke. Nah, kemudian untuk mengakses nilai dari sebuah array ya, contoh kita mau akses nilai ini array elemen dengan indeks yang kedua ya. Ini berarti array elemen yang ketiga, 1, 2, 3. Indeksnya yang keberapa? Kedua ya. Kenapa kedua? Kok nggak ketiga juga? Karena start indeksnya adalah dimulai dari 0. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau akses nilai dari sebuah array, contoh kita pakai message box saja, my arr yang contoh mau indeks yang kedua. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya. Nah, ini nanti dapatnya berapa? Dapat 3. Oke, kita coba kompilasi dulu. Nah, kita akan coba klik di sini. Kita dapat 3 ya. Kenapa bisa 3? Karena nilai dari my arr yang kedua adalah 3 ya. Nah, sama saja dengan ini. Kalau kita cetak yang 1, kita cetak yang my arr 1 elemen yang ke-8, indeks yang ke-8 ya. Indeks yang ke-8 nilainya adalah ini ya, 43. Kita coba tes apakah betul. Nah, sorry, 26. Iya, betul ya, 26 ya. Yang ke-8 berarti ini. Sorry, bukan 43 ya, seharusnya 26 ya. Ke-8, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8. Yang ke-8 adalah 26. Oke, nah untuk kemudian untuk nilai dari array di sini ya, nilai dari array di sini boleh sama ya. Jadi nggak harus bersifat unik di sini. Jadi contoh udah ada 10, mau masukkan 10 lagi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Array itu hanya menyediakan sebanyak n elemen ya, sebanyak elemen yang kita mau. Untuk nilai-nilainya terserah kita mau isi nilainya berapa. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau mengisikan nilai dari sebuah array secara otomatis ya, ini kan kebetulan kita pakainya satu persatu ya, kita deklarasi sendiri. Nah, di Visual Studio itu ada fungsi untuk merandomkan nilai ya, untuk merandomkan nilai. Nah, ini kita dulu ya, kita sediakan satu buah list box ya, ini list box. Ini list box, namanya kita set dulu nama name lst array. Nah, set itu. Nah, kita akan munculkan nilainya di list box yang tadi menggunakan perulangan ya. Perulangan kita sudah pernah pelajari pada pertemuan minggu lalu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan perulangan for i as integer, start dari 0 to 9 ya. Dari 0 ke 9.
sebelumnya ini hapus dulu lstarray.items.clear, bersihkan dulu. Baru untuk nilai dari array, ya, untuk nilainya kita tambahkan ke listbox lstarray.items.add elemen kurang i n elemen yang ke i sama dengan myArr yang kita pakai yang kedua aja, yang kedua i. Oke. Nah, coba lihat penulisan seperti ini, artinya apa? Artinya kita cetak seperti ini, elemen i, elemen ke i plus 1 ya, bahkan 1. Jadi kalau i-nya 0 berarti 0 tambah 1 berarti start dari 1. Elemen ke-1 sama dengan 10, elemen kedua sama dengan 32, elemen ketiga sama dengan 3, dan seterusnya. Oke, kita coba tes. Nah, hasilnya seperti ini ya, 10, 32, 3, 5, 6, dan seterusnya ya, ini hasilnya. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan kita isi nilainya secara apa ya, pengisian nilainya ini kan secara manual ya, satu-satu kita isi. Nah, kalau misalkan kita mau pengisian nilai secara istilahnya acak atau random ya, randomize, nah kita bisa tambahkan scriptnya seperti ini. Kita tambahkan myArr yang kedua sama dengan rnd kali 100. Oke. Nah, kita coba dulu ini ya. myArr ini yang ke i ya, seharusnya ya, elemen yang ke i. Ini kan looping, elemen indeks ke 0 berapa di random, indeks ke 1 berapa random, semua kita random. Oke. Kita coba tes. Ini nilai awal ya, kemudian di dalam loop ini kita ada randomkan kembali nilainya. Nah, beda ya, nilainya beda ini. Harusnya kan elemen yang ke-1 adalah 10, karena sudah kita random jadinya 71. Nah, dan seterusnya. Nah, ini random terus ini. Nah, acak ya, nilainya terus melakukan pengacakan nilai. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kalau misalkan ya kita mau buat, ini kan ada 10 elemen. Ini belum saya jelaskan tadi kenapa harus kali 100 ya. Nah, harus kita kali 100 karena fungsi rnd di sini ini hanya mengembalikan nilai antara 0 sampai dengan 1 dalam bentuk desimal ya. rnd ini bisa saja dapat angka 0, bisa saja dapat angka 1, bisa saja dapat 0,9 sekian, bisa saja dapat 0,1 sekian-sekian, bisa saja dapat 0,0 sekian. Nah, pokoknya antara 0 sampai dengan 1 dia dapat ya. Nah, jadi kenapa sekalikan 100 lagi? Nah, supaya range nilainya itu berada di antara 0, supaya range nilainya berada di antara 0 sampai dengan 100 ya. Supaya range nilai berada di antara 0 sampai dengan angka 100. Itu fungsinya ya. Kenapa harus kali 100? Nah, kalau mau range nilainya antara 0 sampai dengan 10 gimana? Nah, tinggal kita setkan saja supaya dikalikan dengan 10. Nanti ini dapatnya antara 0 sampai dengan 10 nilainya. Nah, ini ya. Nah, bisa dapat 0 kan? Nah, tapi nggak melebihi 10 semuanya ya, paling besar adalah 10, nggak bisa lebih. Oke. Nah, ini hasilnya kurang lebih. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti ini array ini ya. Untuk merandomkan nilai, nah kita bisa pakai fungsi rnd.
Nah, karena di sini kita sudah pakai fungsi random, berarti yang ini tidak perlu lagi sebenarnya, ya, karena kan sudah kita random. Nah, untuk pengisian nilai kita udah pakai ini, udah kita random, oke. Nah, ya, oke. Nah, kalau misalkan di sini kita permainan logika lagi. Kalau misalkan ini kan randomnya dari 0 sampai dengan 10, ya kan? Dari 0 sampai dengan 10. Kalau misalkan kita tidak mau, ya, kita nggak mau ada elemen yang nilainya 0, ya, kita mau skip kan? 0 ini nggak boleh ada, ya, 0. Yang satu ini 0. Oke, nah caranya gimana kira-kira? Kita maunya murni angka 1 sampai dengan 10. Nah, caranya simpel sekali, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, masih ingat tentunya kemarin pernah saya ajarkan perulangan while, ya kan? Ada perulangan while. Nah, di sini saya akan deklarasi satu variabel dim sama s, boleh ya, sama, ya. Atau jangan pakai sama lah. Dim is 0, ya, is 0. Apakah 0? S boleh sama dengan nilai awalnya kita set jadi true. Oke. Dim is 0, S boleh. Oke. While selama is 0, oke. Dim as integer, oke. Nah, sama dengan oh, ini kayaknya nggak perlu, nggak usah lah, ya, kita pakai ini aja sini. Nah, oke. While is 0, ya, selama 0, ya. Jadi ini nilai awalnya 0, tekan kembali, ya. Nah, ini kita pakai while, perulangan while. Jadi dalam for ini ada loopingnya lagi, ya, tapi loopingnya beda. Kita pakai while di sini, oke. Nah, my ARR yang kedua, indeks yang ke I nilainya adalah RND ini, ya. Nah, kita set di sini if my ARR 2 yang ke I sama dengan 0, then 0 sama dengan true, else is 0 sama dengan false. Nah, coba perhatikan penambahan baris ini. Oke, jadi ini kan perulangan I start dari 0 sampai dengan 9. Setiap perulangan I akan mengerjakan ini, ya kan? Akan mengerjakan dari dim ini sampai dengan end while. Oke. Ini kita hapus. Nah, oke. Ini aja, ya. Di ini yang satu blok. Ini satu blok, ini satu juga. Oke. Nah, jadi nilai awal is 0 adalah true, while is 0. True, nilainya kan true selama benar, karena benar ya masuk ke sini untuk awal, ya kan, masuk ke dalam sini. Nah, karena masuk maka di sini akan random, ya, nilai yang ke I. Kalau I-nya 0 berarti my ARR indeks yang ke 0 nilainya adalah kita randomkan. Oke. Nah, ketika di random, setelah selesai random, ini akan cek lagi, cek kembali ke sini. Jika nilai hasil random ini nilainya adalah 0, maka kita set is 0 nilainya adalah true. Jika tidak, kita set nilai is 0 adalah false. Oke, ya. Jadi contoh ya, contohkan seperti ini. Perulangan I kan start dari 0 sampai dengan 9, ya kan? Nah, ketika I-nya bernilai 0, oke, berarti nilai dari my ARR yang ke 0, yang ke I kan? I-nya 0, ya kan? Nah, contoh ya,
contoh hasil dari fungsi random kali 10 ini kita dapat 0 ya. Contoh aja, kita dapat 0. Berarti untuk awal udah pasti masuk karena ini true, masuk ke dalam sini. Nah, kita dapat 0, berarti masuk ke dalam sini lagi. If my ARR yang ke I sama dengan 0. Betul ya? Karena benar, maka nilai dari is 0 nilainya adalah true, ya kan? Nah, karena true, looping lagi, balik lagi kembali ke atas. While is 0 masih true, karena true masuk lagi, kerjakan lagi. Oke. Nah, ketika dikerjakan lagi, set lagi nilainya. My ARR yang ke 0, contoh di sini nilai dari RND kali 10 kita dapat, contoh kita katakan 7, ya kan? Dapat 7. 7 sama dengan 0, salah, false, bukan, berarti masuk ke bagian sini. Berarti nilai dari is 0 adalah false di sini. Ya, nilainya adalah false. Oke. Nah, karena bukan 0. Nah, karena udah dapat is false, kembali lagi ke atas. While is 0. Is 0-nya false. Karena sudah false, maka tidak mengerjakan ini lagi. Langsung keluar dari looping ini, kerjakan yang ini. Nah, dengan demikian, dengan cara yang seperti ini kita tidak akan bisa dapat nilai 0 ya. Kalau kita running, nah ini seharusnya nggak ada yang 0. Nah, ya kan? Nah, kalau yang tadi masih bisa, masih ada kemungkinan 0. Di sini kita udah skipkan. Kalau 0 intinya gini, kalau 0 random ulang. Itu aja kuncinya ya. Kalau dapat angka 0 random kan ulang. Nah, dengan cara demikian pasti bisa dapat yang bukan angka, ya kan? Oke. Nah, kemudian satu lagi, contoh, ini kan nilainya ada yang sama ya kan? Nilainya ada yang sama ini, ya kan? Nah, kalau kita mau random, tapi hasil atau nilainya tidak boleh sama. Nah, itu kira-kira gimana lagi nih, ya kan? Kalau kita mau random, cuma randomnya ini nilainya tidak boleh sama ya. Setiap contoh di sini ada yang sama ini 5 5 5 5. Nah, munculnya sampai sebanyak 4 kali di sini ya kan. Nah, itu caranya gimana? Kita mau set supaya setiap random itu dapat nilai yang beda. Kalau dapat sama, random ulang lagi. Nah, kira-kira gitu. Oke, nah kita akan tambahkan lagi supaya hasil dari pengacakannya tidak ada yang bernilai sama. Oke, ya. Nah, jadi cara pengecekannya gimana ya kira-kira ya? Nah, gampang sekali. Logikanya gini. Elemen pertama perlu dicek? Tidak, ya. Elemen yang pertama tidak perlu kita cek. Oke. Nah, jadi yang perlu kita cek elemen yang keberapa ini? Nah, yang perlu kita lakukan pengecekan itu adalah elemen yang ke start dari elemen kedua ya. Elemen kedua cek dengan siapa? Cek dengan elemen pertama. Sama enggak? Enggak. Nah, lanjut lagi. Elemen ketiga ini kita cek dengan siapa? Cek dengan elemen pertama dan elemen kedua. Ada yang sama enggak? 6 sama dengan 5? Tidak. 6 sama dengan 7? Tidak. Lanjut lagi. 3 sama dengan 6? Tidak. 3 dengan 5? Tidak. 3 dengan 7? Tidak. Lanjut lagi. 3 dengan 3? Oh, sama ini. Karena sama, kita acak ulang lagi. Jadi kira-kira gitu logikanya ya. Sampai dapat nilai yang tidak sama, baru kita lanjut ke elemen yang berikutnya. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan lagi kemampuannya supaya hasil pengacakannya tidak ada nilai yang sama. Oke, jadi yang 0 ini tetap ya, yang 0 ini tetap. Oke, nah di sini kita tambahkan lagi, kita pakai ulangan for key J ya. I kan sudah dipakai, kita pakai for J aja. For J as integer
start dari itu dia elemen ke-1. Tidak perlu dicek. Start dari elemen ke-0 to I kurang 1. Jadi yang kita cek for I as integer sampai 0 to I kurang 1. Nah, jadi kira-kira gini. Sewaktu elemen ke 0 ya. Sewaktu elemen ke 0 berarti nanti dia akan cek dari 0 to 0 kurang 1. Nggak bisa ya. 0 to 0 kurang 1 berarti nggak dicek ya. Sewaktu dia jumpa di ini indeks yang ke-1. Berarti dia akan cek dari elemen yang ke-0 sampai dengan ke-0. Waktu dia elemen ke-5 ya, atau indeks yang ke-4 ya berarti ya. Berarti dia akan cek dari 0 sampai dengan 4 kurang 1. 0 sampai dengan 3 ya. Oke. Jadi di sini saya akan tambahkan satu lagi. Tambah ini saya tambah keterangan ya di sini ya. Cek 0 ya, cek angka 0 di sini. Cek angka 0, kemudian ini cek angka sama ya, cek angka yang sama. Jadi di sini dim is sama as boolean. Oke. Sama dengan true. Nah, kita anggap sama dulu ya. Kita anggap sama. Oke. Kemudian ini while is sama. Oke, selama sama ya. Loop di sini Ctrl X, Ctrl V. Oke. Selama sama, maka kita cek ya, kita lakukan pengecekan. All is sama. Ini lagi. If I sama dengan 0, then continue. Masih ingat fungsi ini? Continue for untuk apa? Untuk melanjutkan perulangan ya, untuk melanjutkan perulangan. Di sini saya akan cut dulu, paste di sini. Ya. Jadi artinya apa? Jika elemen yang ke 0, elemen ke 0 apakah perlu dicek? Tidak perlu ya, sudah pasti tidak. Tidak mungkin elemen yang lain belum kita generate, dia hanya satu-satunya elemen yang pertama ya. Jadi untuk elemen ke 0 tidak perlu kita cek. Yang perlu kita cek adalah start dari I-nya bernilai 1 ya. Jadi jika 1 baru nanti akan tercek di sini. Oke. Nah, jika sama ya, while is sama. Oke. Nah, kita cek di sini if. Oke. If A my ARR yang ke I sama dengan my ARR yang ke J, dan berarti sama ya, berarti sama. Maka kita akan generate ulang, kita panggil fungsi ini. Oke, kemudian kita set is sama dengan true, kemudian exit false. Oke, else is sama dengan false. Oke, nah perhatikan coding di sini ya. Jadi cara pengecekan sama gimana? Caranya kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Cuma di sini nanti ada kekurangan sih.
Ini saya copy dulu. Ini kayaknya nggak perlu lagi, kita nggak perlu lagi untuk baris ini, sekomen aja. Nah, cek angka sama aja. Oke, jadi kalau dia 0, ini anggap nggak ada lagi ya. Kalau i-nya atau i-nya bernilai 0, berarti dia akan skip ya. Jika i-nya bernilai 0, maka akan skip di sini. Oke, kalau dia sama, oke ya. Kemudian di sini ada perulangan while selama sama. Berarti awalnya udah bernilai true selama true. Karena true dia masuk ke bagian sini. J start dari 0 to I kurang 1. Artinya ini kalau I-nya 1 berarti dia akan melakukan dari 0 ke 0 ya. 0 ke 0 berarti di sini nanti akan dicek 0 ke 0. Berarti nanti yang dicek adalah myARR yang ke 1 sama dengan yang ke 0 ya. Jadi nanti kita demokan, kita coba dulu. Dapat 0 semua karena belum kita random. Ini kita random dulu 2 baris ini. Oke, nah coba lihat yang sama nggak ya? Ternyata masih ada ya. 5, 6, 3 ternyata masih ada. I start dari 0. Kita bisa debug ya. Di sini kita tes debug dulu. Oke. Kita coba tes. Oke, jadi ini yang pertama. Nah, nilainya myARR yang ke I 7, nilainya bernilai 7, I sama dengan 0 dan continue for. Oke. Oke, ada sedikit kesalahan berarti. Nggak boleh seperti ini. I tidak sama dengan 0. Sini sudah kita random. Kita breakpoint dulu ya. Breakpoint ini fungsinya untuk melihat jalannya program ya. Jadi contoh di sini sambilan saya ajarkan juga untuk breakpoint ini array. Nah, saya klik tombol array. Nah, begitu klik nanti dia akan masuk ke coding ini. Nah, coba lihat jalannya satu persatu baris ya. Nah, jadi ini my array yang ke I nilainya 0 ya kan? Karena 0 maka kita ubah jadi 1 di sini. Nah, kemudian masuk ke sini dim I sama s boolean true selama sama NI tidak sama dengan 0 ya kan, berarti nggak masuk ke bagian sini ya seharusnya ya. Nah, langsung ditambah 1, nextnya lagi masuk ke bagian sini, nilai I myARL nilainya adalah 4. Oke. Nah, 4 NI tidak sama dengan 0, betul ya kan, masuk ke bagian sini. J-nya start dari 0 to 0 ya, 0 ke 0. Berarti yang
ke I. Nilai I-nya adalah 32. Oke, sama false. Dua kali, oke. Ini masih ada dapat yang sama 1, 4, 9, 8, 4, 10, 9, 1, 9. Ada kekurangan di sini kayaknya. Sama dengan true. I-nya dari 0 ke 9. 0 ke 9. J start dari 0 ke I kurang 1. I sama dengan true, exit 4. I sama dengan false. Tiga. Oke, nggak apa-apa. Nanti ini saya cek ulang kembali code-nya ya. Intinya di sini dipahami dulu. Oke, untuk yang array kita ada dua cara untuk deklarasi ya. Ini cara yang pertama. Oke. Nah, jadi ada ini cara yang pertama, cara cepat. Oke. Nah, kalau yang cara kedua kita harus isikan nilainya satu per satu. Oh, tunggu. Ini kayaknya masalah di variabel aja. Kok jadi myArr 2. Kalau kita tes ulang. Oke, ya. Hanya yang tadi kesalahannya karena nama variabelnya aja. Pantes cek kok nggak ada yang kesalahan kayaknya. Ini yang kita pakai kan myArr 2 bukan yang satu ya. Tadi di sini tertulis myArr 1 sih ya. Jadi di sini seharusnya code-nya sudah benar sih tadi ya. Cuma nama variabelnya saja yang salah tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini udah benar semua ya. Jadi tidak ada dapat yang sama ya. Nah, kalau kita random lagi ini pun nggak dapat yang sama nih semua ya. Jadi sifat dari algoritma ini seperti ini ya. Jadi untuk elemen yang pertama dia nggak cek ya. Elemen pertama tidak dicek apapun kecuali kalau dapat 0 kita jadikan 1 ya, karena kita mau skip yang 0 tadi kan. Nah, kemudian elemen yang kedua cek dengan siapa? Cek dengan elemen pertama, sama nggak? Oh, nggak sama. Lanjut lagi, cek lagi dengan elemen ketiga. Elemen ketiga sama nggak dengan elemen kedua nilainya? Tidak. Dengan elemen pertama sama? Tidak. Kalau misalkan nanti terjadi sama, apa yang kita lakukan? Acak ulang ya. Acak ulang, cek kembali. Jadi intinya ya seperti itu aja. Acak ulang, cek kembali. Acak ulang, cek kembali. Kalau ada yang sama, acak ulang, cek kembali. Ada yang sama, acak ulang, cek kembali. Kalau tidak sama, lanjutkan ke elemen yang berikutnya, randomkan lagi ya. Jadi di sini nggak ada yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Nah, seharusnya code-nya juga sudah benar
kalau kita mau acak 100 bilangan, caranya gimana? Ini jadikan 100 ya. Ini tinggal kita jadikan 100, kemudian loopnya sampai dengan 100. Oke, loopnya di sini sampai dengan 100. Oke, nah untuk loopnya ini for i ini sampai dengan 99 ya. Oke, nah kita coba tes betul tidak. Agak lambat, cek dulu i 0 sampai dengan 99 my ARR yang ke i ini sama 100, kayaknya agak berat ya. Ini ada yang kurang tadi, ini bagian sini randomnya ya, randomnya harus kali 100 juga. Nah, oke ya, udah berhasil nih. Nah, 100 bilangan acak di sini tidak ada satupun nilai yang sama ya. Jadi ya mana tahu nanti kamu mau buat permainan atau apa ya kan, yang angkanya tidak boleh yang sama ya atau gimana. Nah, jadi kita bisa pakai cara seperti ini sih ya. Ini nggak ada satupun angka yang sama ya. Jadi dari algoritma sudah kita tentukan tidak bisa dapat bilangan yang sama di sini. Oke, nah jadi itu salah satu juga pemanfaatan dari array ya, salah satunya. Nah, kemudian kalau array ini kita udah sediakan 100 ya, kita seharusnya nggak bisa cetak elemen yang di atas 100 ya. Di checkbox show my ARR 2 contoh yang ke 100 seharusnya pun ini nggak bisa. Ini masih bisa, berarti yang nggak bisa dia startnya dari yang ke 101. Nah, ini terjadi error ya kan. Additional information, index was outside the bounds of the array ya. Artinya apa? Nggak ada elemen yang 101, yang ada cuma paling banyak sampai dengan 100 ya. Jadi kalau untuk 100 berarti ini harusnya 99 ya. Oke, harusnya adalah kita tulis 99 ya. Jadi tadi ada sedikit kesalahan ya, seharusnya bukan 10 tapi 9. Kalau 9 berarti jumlah elemennya ada sebanyak 10 elemen. Oke, karena indeksnya dari 0 sampai dengan 9 ya. Nah, ini juga sudah oke, tidak masalah lagi nih ya. Dari elemen pertama sampai dengan elemen ke 100 tidak ada satupun nilai yang sama ya.